Topik kali ini sangat penting untuk dipahami dan diperhatikan oleh setiap perempuan. Yuk kita mulai memahami lebih dalam tentang kesehatan payudara dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk merawatnya dengan baik. Bersama saya Dr. Gama, hari ini hanya di channel Kata Dokter. Oke, jadi payudara itu merupakan satu rangkaian dari sistem reproduksi pada wanita ya. Nah, payudara itu terletak di area dada, berada di atas otot dada dan di bawah lapisan kulit. Nah, payudara yang sehat tentunya payudara yang tidak mengalami keluhan-keluhan seperti adanya benjolan, kemudian adanya perubahan warna, kemudian adanya cairan yang keluar tanpa sebab, lalu ada tarikan di beberapa bagian. Nah, apabila payudara tersebut tidak ada tanda-tanda seperti itu, payudara bisa dikatakan normal. Untuk mengetahui normal apa tidak, tentunya seseorang harus melakukan pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan sadari, periksa payudara sendiri yang dilakukan 1 bulan sekali beberapa saat setelah menstruasi, agar memastikan dari bulan ke bulan tidak ada kelainan yang muncul pada payudara Anda. Nah, payudara itu terdiri dari lapisan otot, lapisan lemak, jaringan ikat, kelenjar susu yang memiliki manfaat untuk menghasilkan ASI pada saat proses menyusui. Selain itu, payudara juga memiliki fungsi seksual dan juga fungsi estetika. Baik, jadi secara umum sebenarnya makanan-makanan yang sehat yang biasa dikonsumsi itu baik ya untuk seluruh jaringan tubuh. Namun untuk payudara ada makanan spesifik nih yang bisa meningkatkan kesehatan. Contohnya adalah sayur bayam atau daun katuk. Kenapa? Karena pada daun-daunan tersebut mengandung senyawa fenugreek yang bisa melancarkan pengeluaran ASI pada saat ibu sedang menyusui. Nah, makanan lain yang pada umumnya sehat seperti buah-buahan beri yang mengandung vitamin C yang tinggi untuk antioksidan tubuh. Kemudian kacang-kacangan yang banyak mengandung vitamin E yang berfungsi juga sebagai antioksidan. Intinya makanan yang sehat yang memiliki kandungan vitamin dan mineral yang cukup. Hindari ya makan makanan yang mengandung banyak suntikan hormon. Salah satunya adalah ayam broiler, di mana pada proses perkembangbiakannya banyak disuntikan hormon-hormon yang bisa mempengaruhi kesehatan dari payudara. Itu bisa menyebabkan resiko FAM atau fibroadenoma mame atau bahkan kista pada payudara karena rangsangan hormon dari luar yang tidak seimbang. Nah, untuk ciri-ciri payudara yang tidak sehat, tentunya kita harus mengetahui apakah terdapat benjolan atau massa yang ada di dalam jaringan payudara. Benjolan itu tentunya bisa diraba dengan menggunakan tangan, rasanya seperti ada daging yang tumbuh, baik itu keras maupun kenyal, lalu ada yang bergerak ataupun tidak bergerak, ada juga yang pada saat ditekan menimbulkan rasa nyeri. Nah, benjolan itu bisa kecil atau besar atau bahkan bisa bertambah besar seiring dengan berjalannya waktu. Lalu, ada perubahan warna pada payudara. Normalnya, payudara memiliki warna yang sama dengan kulit sekitar dan warna yang agak sedikit menghitam di area areola atau area puting susu. Nah, biasanya pada beberapa penyakit, tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan pada kulit payudara itu bisa terjadi. Salah satunya pada pasien-pasien dengan mastitis, pada ibu menyusui yang tidak bisa mengalirkan ASI-nya dengan lancar karena ada sumbatan. Mastitis tersebut menyebabkan peradangan yang bisa merubah warna kulit dari payudara. Kemudian bisa juga terjadi tarikan pada puting susu atau areola karena adanya massa atau tumor yang berada di dalam payudara. Lalu, payudara juga bisa mengeluarkan cairan yang sebenarnya bukan cairan ASI. Cairan tersebut dikeluarkan secara tidak normal, baik berwarna keputihan ataupun bahkan ada warna kemerahan seperti darah. Tentu disertai dengan rasa nyeri biasanya. Teman-teman harus waspada apabila terdapat tanda-tanda tersebut. Sebaiknya pemeriksaan sadari atau periksa payudara sendiri yang dilakukan setiap bulan rutin dilakukan. Hal ini agar menjadi screening apabila mulai muncul gejala yang timbul sehingga bisa didiagnosa secara cepat. Kemudian apabila juga terjadi perubahan bentuk pada payudara atau pembengkakan di area sekitar payudara seperti di bawah ketiak karena terdapat jaringan limfe di dalamnya.
Oke, merawat payudara tentunya dengan menjaga kebersihannya terlebih dahulu. Jangan lupa ya, setiap mandi kita juga harus membersihkan area payudara dengan mengusapnya dengan halus, tidak terlalu keras. Kemudian, seseorang juga tidak disarankan memakai bra yang terlalu kencang. Dan pada saat kondisi tidur, lebih baik bra itu dilepaskan agar memberikan ruang atau ventilasi untuk bernafas dari kulit payudara tersebut. Nah, seseorang juga diwajibkan untuk memeriksakan payudaranya sendiri dengan cara yang sangat simpel. Cara ini bisa dilakukan sesaat setelah menstruasi selesai. Dengan cara seseorang perempuan bisa menaikkan tangan kanannya ke belakang lalu memeriksa area payudara dari tengah sampai dengan ke sisi luar, dan bisa dilakukan di area sebelahnya dengan menaikkan tangan kiri ke belakang lalu memeriksa dengan tangan kanan dari area sentral ke perifer atau dari tengah ke sekitarnya. Apabila didapatkan tanda-tanda yang tadi telah disebutkan, teman-teman harus waspada dan harus memeriksakannya segera ke dokter. Dan pemeriksaan tambahan lainnya seperti mamografi juga diperlukan, terutama pada usia wanita yang lebih dari 40 tahun. Nah, teman-teman juga harus menjaga kebersihan diri dan kebersihan pakaian yang digunakan. Dan jangan lupa untuk rutin berolahraga dengan memanfaatkan gerakan-gerakan di area dada agar otot-otot bisa menjadi kencang. Karena selain untuk fungsi reproduksi, payudara juga bisa bermanfaat sebagai fungsi estetika dan fungsi seksual. Pernah ada mitos nih bahwa apabila seseorang sering disentuh area payudara atau bahkan dipijat akan menimbulkan payudara yang lebih besar ukurannya dari ukuran sebelumnya. Sebenarnya itu cenderung mitos ya teman-teman, karena payudara yang besar itu terdiri dari jaringan lemak yang banyak atau otot yang lebih banyak atau lebih besar dari biasanya. Dan hal itu bisa didapatkan apabila seseorang melatih otot-otot yang digunakan di area dada atau konsumsi yang cukup sehingga kandungan lemak yang ada di dalam payudara bisa tercukupi dan memiliki ukuran yang proporsional. Kesehatan payudara adalah investasi penting untuk kesehatan jangka panjang, dan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan deteksi dini dapat membantu mengurangi resiko penyakit payudara. Jangan lupa ya untuk share video ini ke orang-orang tersayang agar kesehatannya tetap terjaga. Kamu berhak sehat dan jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!